Halo Happy Investor, kembali lagi dengan NH Korindo Sekuritas. Kali ini akan memaparkan salah satu emiten yang akan listing di Bursa Efek Indonesia, yaitu PT Charlie Hospital Semarang Tbk dengan kode emitennya RSCH. Kita lihat dulu untuk profil dari perusahaan ini. Jadi perseroan bergerak di bidang kesehatan yang merupakan rumah sakit swasta, merupakan penyedia jasa pelayanan kesehatan yang terpadu, juga menyediakan beberapa terobosan program kesehatan yang selalu up to date, di mana program tersebut didukung dengan peralatan yang modern yang masih sangat jarang pada rumah sakit swasta di Kabupaten Kendal. Nah, tentunya dengan demikian target dari Rumah Sakit Perseroan adalah penduduk secara umum di wilayah Kabupaten Kendal dan sekitarnya. Rumah Sakit Perseroan diklasifikasikan sebagai rumah sakit tipe D sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit. Nah, rumah sakit tipe D ini diwajibkan memiliki jumlah tempat tidur minimal 50 tempat tidur. Nah, ini bisa dilihat layanan dari emiten RSCH. Kemudian untuk struktur IPO-nya, kali ini emiten mengeluarkan jumlah saham sebanyak 530 juta lembar dengan persentase IPO-nya 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum, nilai nominal Rp50 per lembar. Harga pelaksanaan di kisaran Rp105 hingga Rp125 per lembar. Nilai IPO yang akan didapat yaitu maksimal Rp66.250 juta dengan penjamin emisi kali ini yaitu PT Shinhan Sekuritas Indonesia. Kemudian untuk jadwal IPO, masa penawaran awalnya 4 hingga 8 Agustus 2023, tanggal efektif 16 Agustus 2023, masa penawaran umum 21 hingga 23 Agustus 2023, tanggal pencatahannya 23 Agustus 2023, tanggal distribusi saham yaitu 24 Agustus 2023, serta tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia yaitu 25 Agustus 2023. Kemudian dana hasil IPO ini akan digunakan oleh emiten secara rinci 48% untuk penyelesaian pembangunan Rumah Sakit Charlie Hospital Demak, 46% digunakan untuk pembelian alat medis, sementara sisanya untuk modal kerja, modal operasional yang digunakan untuk pembelian persediaan perseroan. Kemudian untuk keunggulan kompetitif dari rumah sakit ini antara lain terakreditasi paripurna, yang mana pada tahun 2022 perseroan mendapatkan penghargaan akreditasi dari LARSI dengan kategori paripurna. Kemudian memiliki wellness center, kemudian juga ada health tourism, yang mana perseroan memiliki program ini dengan layanan yang merupakan sebuah perjalanan dari rumah ke sebuah tempat wisata dengan harapan memperbaiki kondisi kesehatan seseorang sebagai salah satu jenis rekreasi dan pengobatan. Kemudian ada Pako Emulsifikasi, yang merupakan teknologi bedah katarak dengan melunakkan lensa mata oleh mesin Pako Emulsifikasi dengan tenaga ultrasonik yang kemudian dikeluarkan. Selanjutnya memiliki fasilitas terlengkap untuk bedah mulut wilayah Kendal. Nah, untuk faktor-faktor risiko utama yaitu permintaan tenaga medis, khususnya dokter dan spesialis sangat kompetitif dan ketersediaannya terbatas. Untuk risiko usaha antara lain risiko persaingan usaha dari rumah sakit atau penyedia layanan kesehatan lainnya, risiko perubahan peraturan perundang-undangan dan perizinan yang berlaku di bidang kesehatan, risiko perubahan teknologi, dan lain sebagainya. Adapun untuk risiko umum yaitu risiko kondisi perekonomian secara makro atau global, risiko tuntutan atau gugatan hukum. Kemudian bagi investor, risiko yang patut diperhatikan antara lain risiko tidak likuidnya saham yang ditawarkan pada penawaran umum perdana saham,
risiko fluktuasi harga saham, risiko kebijakan dividen, serta risiko penjualan saham di masa yang akan datang. Ini dapat mempengaruhi harga pasarnya. Kemudian untuk key financial highlights yang pertama dan neraca keuangan, kita lihat rasio-rasio utamanya per 28 Februari 2023, current ratio sebesar 244,33%, debt to asset rasionya 4,11%, debt to equity rasionya 4,29%. Kemudian untuk laporan laba rugi, kita lihat lagi rasio-rasio utamanya per 28 Februari 2023. Return on assets tercatat minus 0,65%, return on equity-nya minus 0,67%, gross profit margin ini tercatat 19,79%, sementara EBITDA marginnya tercatat 3,54%. Oke, sekian mengenai paparan emiten yang akan IPO kali ini. Terima kasih.